Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam satu hati. Pak Fauzi akan menerangkan sistem penerangan DC yang kemarin Pak Fauzi kirim penerangan AC. Sekarang Pak Fauzi coba terangkan sistem penerangan DC. Pak Fauzi ulang kembali sistem penerangan AC, yaitu sistem penerangan yang sumber lampunya kemarin mengambil dari spool, langsung kemudian dibatasi oleh regulator. Dan di sistem lampu DC ini atau penerangan DC, dia mengambil sumbernya langsung dari aki. Perbedaannya kemarin kalau AC nunggu mesinnya nyala, spoolnya bekerja menghasilkan arus listrik, lampunya nyala. Kalau DC begitu kunci kontaknya on, karena sumbernya dari baterai, jadi lampunya langsung menyala tanpa harus menunggu mesinnya menyala. Baik, Pak Fauzi akan menerangkan beberapa komponen-komponen yang ada di sistem penerangan DC. Simbol seperti ini kemarin yaitu ground, yang berfungsi sebagai negatif, molekul negatifnya. Kemudian di sini adalah aki. Di aki tersebut di sepeda motor adalah 12 volt. Nanti kita pelajari apa sih di dalamnya aki itu. Kok bisa menyimpan arus listrik? Aki itu menyimpan arus DC. Dia 12 volt, terdapat 6 sel. Setiap satu selnya mampu menyimpan 2,1 volt. Jadi kalau di total 6 sel yaitu 12,6. Kemudian jenis aki yaitu ada dua, aki yang maintenance free MF atau aki kering ya, kemudian yang kedua aki basah kalau kalian sebut, yang memakai H2SO4 atau asam sulfat. Ya, tugasnya aki sendiri sebagai menyimpan arus listrik yang berbentuk DC atau direct current atau arus searah. Jadi arus searah itu negatif sendiri, positif sendiri. Kemudian ada sekring atau fuse. Nah, di sini sebagai rangkaian komponen pengaman dari kelistrikan sendiri. Jadi misalkan di sini nanti kalian harus hafal warna merah itu 10 ampere, warna biru 15, nah dan sebagainya. Dan di situ kalian harus hafal warna sekring berarti berapa kapasitas ampernya. Kemudian ada kunci kontak atau ignition switch. Di sini sebagai penghubung dan pemutus arus listrik dari sumber menuju beban. Ya, kemudian ada saklar utama. Di saklar utama ini contohnya kalau motornya Tiger lama, ini masih ada lampu senja, jadi digeser satu kali ke lampu senja, lampu speedometer, lampu belakang, kemudian digeser kedua kali ya. Nah, dua kali ini menuju saklar utama. Di saklar utama nanti menuju saklar jauh dekat ya, high dan low. Nah, di sini. Kemudian misalkan ya di sini yang di atas ini adalah lampu jauh atau high lamp. Nah, ciri-cirinya apa? Di sini ada lampu indikator jauh, biasanya warnanya biru, terdapat pada speedometer. Kalau lampunya ini nyala berarti tanpa kita melihat ke batok kelapanya, kepalanya, nah, itu nyalanya lebih terang. Nah, kemudian kalau dia digeser ke low berarti lampunya pendek. Kalau lampu pendek itu normalnya sekitar 3,5 meter dari kendaraan tersebut. Kemudian ada di sini simbolnya ground. Nah, Pak Fauzi bilang, jadi diingat sebuah komponen akan bekerja bila ada positif dan negatif. Ya. Jadi di sini perbedaannya kemarin kalau AC yaitu ini saya tunjukkan yang AC. Nah, seperti ini.
Di AC sendiri kemarin menunggu mesin itu bekerja, baru spool atau flywheel magneto ini menghasilkan arus AC ya. Di arus AC tersendiri kemudian karena mesin itu semakin throttle atau escape-nya semakin ditarik atau digas, maka kecepatannya mesin semakin bertambah. Maka oleh kiprok sendiri dibatasi sekitar 12-14 volt. Nah, kemudian dibagi ke saklar utama, kemudian saklar jauh dekat. Nah, di sini. Jadi perbedaannya tadi sebagai sumbernya saja. Tetap untuk penerangan DC tetap ada spoolnya. Nah, nanti Fauzi akan terangkan gimana sih perbedaannya sistem penerangannya Tiger. Nah, jadi tak carikan dulu. Nah, di sini. Nah, yang dinamakan orang-orang itu menamakan full wave atau pengisiannya penuh. Contohnya Mega Pro, Tiger ya. Dan sepeda motor sekarang cenderung DC semua. Nah, perbedaannya kalau kemarin kiproknya atau regulatornya itu kaki 4. Nah, di sini regulatornya di Honda Tiger, Mega Pro, Versa dan sebagainya itu terdapat kakinya ada 5. Nah, biasanya yang warnanya 4 dan kode 4 dan 5 ini adalah untuk nanti warnanya biasanya kuning. Nah, di sini ya, warnanya kuning, kalau di sini biru. Nah, ini kuning, ini kuning. Nah, ini untuk pengisiannya. Jadi kalau di motor Grand ya, itu pengisiannya cuma 1. Kabel kuningnya cuma 1. Nah, contohnya kayak gini. Nah, saya besarkan ya. Ini contoh dari regulatornya. Jadi sistem penerangan itu menunggu kalau yang AC mesinnya nyala baru dia bekerja. Nah, yang putih kemarin karena harus hafalkan, yang putih dari sistem pengisian, hijau itu ground, kemudian kuning untuk lampu ya. Lampu, nah tadi yang untuk AC di cabang, jadi dari spool masuk sini, ada juga sebelum masuk di cabang menuju saklar, dan yang merah untuk sistem pengisian. Nah, yang ada di sini, nah bedanya di sini kakinya 4, kemudian di sini kakinya 5. Yang dinamakan full wave yaitu pengisiannya penuh. Nah, jadi 2 gelombang. Misalkan di sini pengisiannya 0,5 ampere, berarti di sini 1 ampere. Jadi dibuat beban yang banyak, lampunya lebih terang, berarti sumber tegangannya mampu menyuplai arus listrik. Jadi kuningnya ada 2, warna kabel kuningnya yang keluar dari spool. Nah, yang keluar dari spool, jadi fungsinya untuk pengisian di sini. Kalau di sini kan tadi pengisiannya warnanya putih. Nah, kalau sistem penerangannya DC full wave, jadi ada 2 yang warna kuning. Nah, jadi dia masuk, kemudian ada nanti keluar. Ya, yang warna hijau tetap dia digunakan untuk grounding. Jadi kalau berlebihan, nah, maka digroundingkan. Kemudian yang warna hitam yang ada di tengah ini adalah untuk voltmeter. Dia mengukur berapa sih tegangan yang disuplai oleh spool. Kalau terlalu berlebihan, maka akan digroundkan menuju hijau atau dikembalikan ke spool lagi ke warna kuning. Yang warna merah untuk apa? Sistem pengisian. Jadi inputnya ini ada 2. Kalau yang di Grand Supra itu ada 1. Nah, di sini ada 2. Nah, kemudian yang merah kemana? Juga ke merah, ke baterai untuk sistem pengisian. Ya, jadi kembali lagi di sini perbedaannya kalian nanti sudah paham ya. Jadi kalau AC lampunya nunggu mesinnya nyala. Nah, spool ini bekerja menghasilkan arus AC, kemudian dibatasi oleh kiprok sebesar 12-14 volt masuk saklar utama.
Kemudian lampu utama. Kalau lampu jauh intinya atau tandanya berarti di speedometer ada warna biru. Nah, nyala. Nah, itu berarti indikator lampu jauh. Perbedaannya apa? Lampu jauh lebih terang, daya pancarnya lebih jauh. Biasanya sekitar 5 sampai 6 meter, kalau lampu dekat 3 meter itu standarnya. Jadi kemudian lampu senjanya tadi ada lampu speedo, lampu belakang, dan lampu senja atau lampu kota. Nah, kita kembali lagi ke lampu DC. Perbedaannya yaitu apa? Berarti sumber tegangannya tidak lagi langsung dari spool, berarti dia mengambil dari aki. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Pak Fauzi secara japri atau pribadi. Ya, kita belajar terus, jangan patah semangat. Ya, semoga wabah ini segera berakhir, maka kita bisa tatap muka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.